Ribuan orang Israel berkumpul di tembok barat untuk menunjukkan persatuan dan solidaritas pada Rabu 10 Januari. Mereka menggelar doa bersama untuk keselamatan tentara IDF dan para sandera yang ditahan kelompok Hamas. Media Israel I24 News melaporkan lebih dari 50.000 orang menunjukkan dukungan mereka. Dalam aksi tersebut turut hadir para kepala rabi Israel hingga organisasi keagamaan. Mereka mendesak masyarakat Israel untuk bergabung dengan mereka dan berdoa untuk keselamatan tentara Israel yang terlibat pertempuran di jalur Gaza. Dalam aksinya mereka menegaskan bahwa banyak korban berguguran akibat konflik di Palestina. Sementara itu dalam video yang beredar menunjukkan penampakan puluhan ribu warga Israel memadati kota tua Yerusalem tersebut. Mereka memenuhi panggilan koalisi yang dipimpin oleh para kepala rabi Ashkenazi dan Sephardic Israel, tokoh-tokoh agama terkemuka dan keluarga para sandera. The IDF is doing its utmost to minimize civilian casualties, while Hamas is doing its utmost to maximize them by using Palestinian civilians as human shields. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tiba-tiba memberikan klarifikasi terkait perangnya di jalur Gaza, Palestina. Netanyahu mengatakan Israel tidak memiliki niat untuk menduduki jalur Gaza dan menggusur sipil Palestina. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam format video yang diterbitkan dalam bahasa Inggris di jejaring sosial X pada Rabu 10 Januari malam. Video ini muncul setelah Afrika Selatan menggugat Israel ke pengadilan internasional di Den Haag atas dugaan kejahatan genosida perang. Israel akan menghadapi sidang pertamanya terkait kasus ini pada Kamis 11 Januari. Dalam video tersebut, Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak berniat menduduki Gaza secara permanen atau menggusur penduduk sipilnya. Ia menegaskan hanya ingin membersihkan Gaza dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Netanyahu mengklaim Israel memerangi militan Hamas bukan warga sipil Palestina. Perdana Menteri Israel itu kembali menegaskan bahwa tujuan perang adalah membebaskan para sandera yang ditahan Hamas. Ia juga beralibi sepenuhnya mematuhi hukum internasional. Ia pun juga menyoroti IDF telah berupaya meminimalkan korban jiwa melalui selebaran peringatan dan menciptakan koridor perjalanan keamanan. Namun, di sisi lain, klaim ini berbanding terbalik dengan kenyataan di medan perang. Menembak jitu Israel secara sengaja menembaki warga sipil hingga jurnalis yang tidak terlibat dalam pertempuran. IDF secara membabi buta melakukan pemboman terhadap rumah sakit dan kem-kem yang ditempati para pengungsi. Pasukan Israel mengklaim menemukan jaringan terowongan bawah tanah Hamas di tempat yang tidak biasa. Militer menyebut terowongan yang baru ditemukan berada di bawah meja kamar tidur anak. Media Israel I24 News menerima rekaman eksklusif dari militer Israel yang memperlihatkan terowongan Hamas. Jaringan terowongan Hamas ditemukan saat IDF melakukan operasi strategis di kawasan Herbat Izkaa yang terletak hanya 1 km dari perbatasan Israel. Dalam penggerebekan itu, IDF juga menemukan senjata yang disembunyikan di tempat tidur bayi. Selama operasi tersebut, tim tempur Brigade Kelima di bawah Komando Divisi Gaza melakukan serangan presisi terhadap infrastruktur Hamas, pos peluncuran, dan fasilitas observasi. Aset militer termasuk senjata dan material ditemukan tersembunyi di dalam bangunan sipil seperti sekolah, pusat komunitas, dan gedung kota. Pengungkapan ini menyoroti urgensi dan kompleksitas misi IDF untuk membongkar kemampuan militer Hamas di Gaza. Operasi tersebut yang merupakan bagian dari inisiatif NIR dan OS yang sedang berlangsung. במהלך פעילות של גדוד 932, במהלך סריקות ופשיטות על מרחב, ראינו פיר בתוך חדר ילדים, ממש מתחת לארון, לשידה שבו התלמיד אמור לשבת וללמוד, רואים פיר שמוביל לתוך המנהרה ולתת"ק. אפשר לראות פה גם את כל המטולים של RPG, אמצעי לחימה, הכל נמצא במרחב אחד, כולל וסטים מוכנים, רימונים ומוכנים להפעלה.
Sekutu utama Israel, Amerika Serikat berupaya menghalangi laporan Afrika Selatan terhadap Tel Aviv atas dugaan genosida perang di jalur Gaza, Palestina. Terkait hal itu, kelompok perlawanan Palestina Hamas meminta Amerika Serikat tidak mengintervensi Mahkamah Internasional atau ICJ. Dalam sebuah pernyataannya pada Rabu 10 Januari, kelompok militan Hamas menyebut penolakan Amerika Serikat atas dugaan genosida oleh Israel di ICJ menunjukkan penghinaan terhadap hukum internasional. Hamas juga menyinggung pernyataan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken yang menyebut kasus dugaan genosida tidak pantas dan mengganggu. Menurut Hamas, ini adalah upaya Amerika Serikat untuk menghalangi lembaga peradilan internasional dalam menjalankan perannya. Lebih lanjut, Hamas mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan kebijakannya yang akan memperpanjang agresi dan genosida di jalur Gaza, Palestina. Sebelumnya, Menlu Antony Blinken kesal setelah kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap sekutu utamanya Israel ke ICJ. Bahkan Blinken menyebut langkah itu tidak pantas dan sangat menyakitkan. Menurutnya, pengajuan kasus genosida tersebut mengalihkan perhatian dunia dari upaya perdamaian dan keamanan. Sebagai informasi, kasus genosida Israel akan berlangsung di Den Haag pada Kamis 11 Januari. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutus ex-ketua Mahkamah Agung Aharon Barak untuk melawan kasus ini. Irak mendesak pasukan militer Amerika Serikat untuk angkat kaki dari negaranya sesegera mungkin. Pengusiran ini muncul setelah militer Amerika Serikat menewaskan seorang pemimpin milisi di Baghdad dalam aksi balasan. Hal ini diumumkan Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani pada Jumat 5 Januari 2024. Kematian pemimpin milisi Irak ini memicu kemarahan di kalangan milisi pro-Iran. Mereka menuntut pemerintah Irak mengusir militer Amerika Serikat dari negara tersebut. Sudani menyebut kehadiran koalisi militer yang dipimpin Amerika Serikat sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas di tengah dampak regional dari perang Gaza. Sebelumnya, faksi-faksi Muslim Syiah pro-Iran sudah lama meminta koalisi pimpinan Amerika Serikat itu hengkang dari Irak. Sudani mengatakan saat ini Irak sedang membahas tanggal dimulai pengusiran terhadap militer Amerika Serikat secara permanen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.